Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan masih membahas tentang biovlog pada budidaya ikan nila. Ini adalah perjumpaan kita yang kedua untuk pembahasan tentang biovlog. Dalam tema video kali ini saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian tentang budidaya nila dengan menggunakan sistem biovlog. Oke lur, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng agar channel ini bisa langgeng dan tetap eksis. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, keuntungan budidaya nila dengan sistem biovlog. Yang pertama adalah hemat pakan. Dalam hal ini kita bisa menekan biaya pakan karena ikan itu ada pakan tambahan, yaitu vlog-vlog yang ada dalam kolam. Biasanya pakan kita itu sampai masa panen itu habis 1-1,2%. Dalam artian 1 kilo pakan atau pelet itu menghasilkan 1 kilo daging. Yang kedua adalah hemat air. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam sistem biovlog ini tidak ada penggantian air selama air itu tidak ada masalah. Misalkan kadar amonia terlalu tinggi atau vlog terlalu tinggi, terlalu banyak, itu baru air dikurangi sekitar 30%, kemudian baru ditambah air baru lagi. Dan air juga tidak berbau karena amonia yang ada di dasar kolam atau feses, sisa kotoran ikan itu terfermentasi oleh bakteri pengurai. Dalam hal ini bakteri SP dan bakteri Bacillus. Keuntungan yang ketiga adalah tebar padat tinggi, yaitu bisa mencapai 100 hingga 150 ekor per meter kubik. Misal contoh punya saya ini itu diameter 2,5, ini itu saya isi 1200. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam sistem biovlog ini itu menggunakan aerasi tinggi atau oksigen dalam kolam itu harus tinggi. Jadi oksigen dalam kolam itu harus mencukupi untuk kebutuhan dua ekosistem, yakni dari ekosistem bakteri itu sendiri dan juga dari ikan. Dan juga kenapa bisa tebar padat? Karena ikan itu selalu bergerak terus untuk mengejar-ngejar vlog. Jadi ikan ya lebih sehat gitu, bisa tebar padat.
Yang keempat adalah masa panen yang relatif lebih cepat, karena ikan dalam sistem bioflok ini itu tidak kekurangan pakan selama kita itu memberi pakan yang cukup lah. Dan selain itu ikan ini selalu makan vlog-vlog dalam kolam. Jadi ikan itu kondisinya ngemil terus lah, jadi cepat gemuk gitu loh. Dan satu lagi keuntungan menurut saya adalah daging ikan lebih padat. Karena apa? Yaitu tadi, ikan itu selalu bergerak terus kayak roket, secet. Jadi dia kan selalu berolahraga gitu. Jadi daging ikan itu lebih padat gitu loh. Maksud saya, ini versi saya ya. Nah, itu tadi beberapa keuntungan budidaya nila sistem bioflok menurut saya. Nah, karena ada keuntungan, tetap kita harus bahas tentang kerugian menggunakan sistem bioflok. Oke, mari kita bahas kerugian budidaya nila sistem bioflok versi saya. Oke, yang pertama adalah biaya investasi awal lebih mahal. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, di dalam sistem bioflok kan perlu penambahan alat yang ekstra, yang mumpuni. Misalkan aerator, terus prebiotik untuk air, itu kan butuh tambahan biaya lagi. Kalau untuk aerator ini saya menggunakan LP60 yang saya gunakan ini dengan diameter kolam 2,5. Terus kerugian kedua apa ya? Ya itulah, diperlukan ilmu yang cukup untuk usaha budidaya dengan sistem bioflok ini. Karena apa? Misalkan ya, kalau bibit awal tebar itu tidak cukup sehat atau bibit itu luka-luka, itu akan cepat mati dia. Dan kalau ada ikan yang sakit, itu cepat menular ke teman-temannya. Karena apa? Yaitu tadi, pada sistem bioflok ini air itu kan manis ya, manis. Jadi bakteri-bakteri jahat pun cepat sekali dia nempel. Dan juga jamur-jamur itu cepat sekali tumbuh. Apalagi kalau ada ikan yang luka, wah udah pasti diserang teman-temannya itu, karena dia badannya itu manis mungkin ya. Oke, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan versi saya. Barangkali bisa menjadi referensi teman-teman, karena saya juga masih belajar. Jadi kalau saya simpulkan, dalam sistem bioflok ini yang perlu dipelajari pertama adalah pemahaman ekstra tentang air. Yang kedua adalah pemahaman tentang aerasi.
dan kadar oksigen. Terus yang ketiga itu pemahaman tentang karakter ikan. Misalkan ikan ngambang atau ikan menyendiri, itu kita harus tahu, dan jenis-jenis penyakitnya itu kita harus tahu. Dan yang terakhir, sebelum kita melakukan budidaya nila itu, kita itu perlu modal biar bisa berjalan usahanya. Kalau nggak ada modal ya gimana kita mau ngawali usaha ini, betul nggak Lur? Gitu menurut saya. Oke dulur-dulur semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali bermanfaat atau bisa menjadi referensi Anda sebelum menjalankan usaha. Monggo silahkan dipakai, kalau tidak juga nggak apa-apa. Atau barangkali ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Kita itu sama-sama belajar lah, bener gak Lur? Oke, sekian dulu, terima kasih karena sudah menonton video saya ini. Jangan lupa kembali saya ingatkan untuk subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.